Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, beliau sudah dijamin Allah maksum masuk surga. Beliau beristighfar, beliau meminta ampun 70 lebih, bahkan 100 kali satu hari satu malam. Itu Rasul. Kita belum ada jaminan apa-apa yang diberikan Allah kepada kita. Berapa kali istighfar? Habis sholat 3 kali Pak Ustaz. 5 waktu sholat 15. Itu pun kalau sholat. Di mana kita istighfar? Di mana saja. Ustaz, aku supir sambil nyupir. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hati bermohon, lisan berucap. Sambil masak, astaghfirullahalazim. Paling kata suami, kenapa dek? Enggak apa-apa bang. Takut dia, ya kan? Istighfar. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah. Tak ada manusia yang tak berdosa di muka bumi. Bahkan kita, kalau hari ini mati, mana lebih banyak dosa kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak pengurus Masjid Babu Salam, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir yang akan datang. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, salah satu anggota tubuh kita yang paling banyak memperbuat dosa di muka bumi ini adalah mulut.
Tidak sedikit yang keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang seharusnya tidak kita ucapkan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik. Aw liyasmut, tak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah karena menjaga lisannya. Dulu waktu kita kocik-kocik, ada dulu pepatah, mulut kamu harimaumu. Bisa-bisa mulut kita yang akan menerkam kita. Maka ada hadis Rasul, man ajuba lisanihi fakasira ikhwan. Siapa yang manis perkataannya, maka akan banyaklah temannya. Mafhum mukhalafahnya, siapa yang kasar cakapnya, maka akan banyaklah musuhnya. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga lisan kita. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Karena di dalam hadis Rasulullah, ayatul munafikin salas, tanda-tanda munafik itu 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, ketika berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia ingkari janjinya. Wa idza tumina khana, ketika diberikan kepercayaan dia berkhianat atas kepercayaan itu. Apalagi dalam menjaga hablum minan nas. Yang merusak hablum minan nas itu adalah cakap lisan yang mungkin keluar dari mulut sehingga bisa menyakiti hati saudara-saudara kita. Tadi waktu sholat subuh saya membacakan surat Al-Hujarat ayat 10, 11, 12 dan 13. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka hendaklah kamu menjadi pendamai di antara saudara kamu ketika mereka bertikai. Bukan malah sebaliknya menjadi provokator di tengah-tengah kehidupan mereka. Ibu itu bercakap, kenapa kau sama Wak Polan? Ku dengar sudah lama tak cakapan. Iya kak, lancip kali mulutnya. Baru tahu kau, aku sudah 4 tahun tak cakapan sama dia. Itu namanya provokator. Tapi bagaimana kita bisa pendamai di tengah-tengah saudara kita yang bertikai, yang bercokol? Bukan malah sebaliknya kita memanas-manasi sehingga panjang permusuhan itu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini firman Allah di dalam surat Al-Hujarat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
La yaskhara qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum. Jangan kau mengolok-olok orang, jangan kamu mengejek-ejek orang. Belum tentu dan bisa saja orang yang kau ejek-ejek itu lebih baik daripada kamu yang mengejek-ejek. Wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairum minhun. Janganlah seorang wanita mengejek-ejek wanita lain. Bisa saja wanita yang diejek-ejeknya itu lebih baik daripada dia yang mengejek-ejek. Jadi kita jagalah mulut nih. Jangan sampai keluar bahasa-bahasa yang bisa menyakitkan saudara kita dan rusaklah hubungan silaturahim dan persaudaraan di antara kita. Apalagi kadangkala yang keluar adalah kata-kata ghibah. Ghibah ini adalah mencerita-ceritakan aib. Tapi benarnya yang kuceritakan tu Ustaz, benar diceritakan itulah namanya ghibah. Kalau tak benar kita cerita-ceritakan sama orang, namanya fitnah. Ada di kampung kami dulu namanya Junah Janah. Wartawan tak bergaji. Bertamu dia ke rumah orang, alasannya meminjam dan meminta cabai. Ada cabai kau? Ada. Banyak di kakak? Tidak, sikit saja. Masuklah kakak, masuk. Begitu meminjam dan meminta cabai, disompatkannya pula menggosip. Macam mana cerita jando dan di ujung sana itu? Kabarnya udah nikah dia. Kurasa tak nikah dia tuh kak. Mulailah menggosip. Gara-gara meminjam cabai dan meminta cabai 2 biji, 2 jam menggibah orang. Inilah namanya Junah Janah. Habis dari situ bertandang lagi ke rumah orang, apa yang dapat cerita sini diceritakan pula kemari. Itu dosa. Apalagi kalau seandainya kita sedang puasa, baik puasa sunat maupun puasa wajib, kalau kita menggibah habis pahala puasa. Apalagi Ramadan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal atas. Berapa banyak umatku yang puasa tiap tahun dia puasa, tapi tak dapat apa-apa dari puasanya. Kenapa? Karena banyak menggunakan mulut dengan perkataan yang sia-sia. Apa yang dia dapat? Hanya lapar dan haus saja. Makanya kalau puasa dibaukan Allah mulut tu. Ada bilang bau jigong, bau bangke. Kenapa? Supaya kita sedikit dalam hal berbicara. Jangan banyak berkata, banyak diam, itu lebih bagus. Ketimbang banyak bercakap yang tak baik. Apa yang kita gunakan mulut ini? Yang pertama, bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Rasul, bacalah Quran, nanti Quran itu datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Bacalah Quran. 30 juz, 114 surat,
6.236 ayat. Kemarin ibu-ibu protes, Ustaz, enggak salah sebut Ustaz itu. Maksud ibu, tadi kata Ustaz 6.236. Ya. Dulu guru-guru kita selalu mengajarkan 6.666. Coba ambil ibu Quran, diambil ibu itu. Diambilnya kalkulator. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dihitungnya 7 terus sampai kepada An-Nas, dijumlahkannya 6.236. Ustaz, 6.666, kalau seandainya kita kurangkan 6.236, berarti 430. Di mana 430 itu? Kenapa dulu dibilang 6.666? Ada ulama menuliskan 430 itu ada pada diri Rasulullah. Buktinya apa? Diambil dari kata-kata Muhammad. Muhammad itu ada 4 huruf. Mim, ha, mim, dal. Mim, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ro, zai, sin, sim, sod, dot, to, zo, ain, oril, fa, qaf, kaf, lam, mim. Mim adalah huruf ke-24. Nanti tengok surat yang ke-24 adalah surat An-Nur. Tulis, ambil pulpen, tulis 24 tambah. Berapa jumlah ayat yang ada di dalam surat An-Nur? Jumlahkan. Ha, alif, ba, ta, tha, jim, ha. Ha adalah huruf ke-6. Apa surat ke-6? Nanti tengok. Al-A'raf. Tulis 6 tambah berapa jumlah surat itu, kemudian jumlahkan. Mim huruf ke-24. Nanti tengok surat yang ke-24 adalah surah An-Nur. Tengok 24 tambah jumlahkan. Yang terakhir adalah huruf dal. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal. Dal adalah huruf ke-8. Surat ke-8. Tulis 8 tambah berapa jumlah suratnya, jumlahkan. Pas 430. Apakah ini hanya satu kebetulan? Apakah ini adalah salah satu i'zaz, kemukjizatan Quran? Karena Quran ini Bapak dan Ibu adalah mukjizat. Di mana mukjizatnya Ustaz? Semakin sering kita baca Quran, semakin hafal kita. Ada anak kecil baru lahir pas di samping masjid. Tiap hari imam sholat, dikuatkan suaranya pada saat sholat subuh, maghrib, isya. Begitu anak itu beberapa bulan lahir, sudah hafal surat Al-Fatihah. Kenapa Ustaz? Karena sering dia dengar surat Al-Fatihah. Itulah kemukjizatan Quran. Bahkan saya browsing di internet, jarang ditemukan orang yang hafal kitab suci kecuali umat Islam. Walaupun Al-Quran diturunkan dalam berbahasa Arab, tidak berbahasa Indonesia,
Tapi orang Indonesia banyak yang hafal Quran. Tidak hanya remaja, dewasa, orang tua, anak-anak 7, 8, 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Apa kemukjizatan Quran? Al-Quran diturunkan Allah dalam satu bahasa, yakni bahasa Arab. Ada orang si piongot pergi ke Cina, rindu terhadap kitab sucinya, masuk ke rumah ibadah, diambilnya kitabnya, belum tentu bisa dibacanya. Tapi umat Islam dimanapun berada, rindu terhadap Quran, cari masjid, ambil Quran, bisa dibacanya. Yasin. Kenapa bisa dibacanya? Karena sama dengan Quran yang ada di kampungnya. Inilah kemukjizatan Quran. Ada orang ikut wirid Yasin, tiap malam Jumat wirid Yasin. Yasin wal Quranil Hakim. Tiap hari dibaca Yasin malam Jumat, akhirnya dia hafal surat Yasin. Padahal bapak ini tak pandai membaca Quran, tapi surat Yasin hafal dia. Ada orang membaca Yasin salah ujungnya. Coba ulangi, salah itu. Itu baru betul. Kenapa dia bisa membetulkan? Karena sering kita membaca Al-Quran. Coba kalau tak pernah baca Quran, jarang bisa melompat ayat. Dari wal asri bisa melompat ke wattini. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kenapa melompat? Karena jarang dia baca. Saya pernah Ustaz menyampaikan, ada imam yang hanya hafal 1 ayat, 2 ayat sama kulhu. Rupanya solat tarawih yang hafal inna a'toina sama kulhu. Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana malikil ma'bud. Naik rakaat 3. Dibalikkannya kulhu baru inna. Nanti balik lagi inna kulhu. Rupanya di tengah-tengah rakaat lupa dia. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna kata. Rupanya tak ada juga yang pandai menyambung. Ada orang dengar-dengar sikit, dijawabnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal semuanya. Kenapa? Karena tak juga sering baca Quran. Tapi coba kalau seandainya kita sering membaca Quran, maka kita bisa membenarkan bacaan orang. Apalagi kita sudah hafal. Inilah yang penting bagi kita. Ketimbang banyak bercakap tang tak baik, bagus baca Quran. Pernah guru tasawuf saya mengatakan, berapa umur kita? Pinomat sebanyak itu kita mengkhatamkan Quran. Berapa umur ibu sekarang? Ada 60? Lebih. Ada enggak 60 kali mengkhatamkan Quran? Belum, Ustaz. Kalau seandainya kita baca 1 juz tu,
Berapa lembar satu juz? 9, Ustaz. Berapa halaman? 18. Kalau kita baca 3 lembar subuh, 3 lembar di zuhur, kita 3 lembar lagi kita di maghrib isya, bisa nggak satu juz? Bisa. Satu juz tuh habis subuh kita baca, belum berangkat kerja, dapat satu juz. Kalau mau. Karena ada pepatah, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kalau kita baca 1,5 jam, paling lama 2 jam satu juz. Membacanya pula janganlah macam qari. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu membacanya 1 jam pun paling 1 halaman. Kalau 1 juz 1 hari, sebulan khatam. Tak usahlah sebulan, kita anggap 1 juz 1 minggu. 30 minggu khatam. Tak usahlah kita kaji 3 minggu, 1 minggu, 1 bulan. Setahun saja kita bisa mengkhatamkan sekali, berarti kita sudah berkali-kali mengkhatamkan Quran. Apalagi sekarang sudah canggih. Ustaz, aku kemarin mendownload aplikasi di Androidku. Kemana-mana aku baca Quran. Gampang Ustaz. Aku bisa bawa kemana-mana. Tidak harus mengantongi Quran. Lama-lama aku sudah hafal Quran. Tapi hati-hati. Ada yang aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai dengan Quran. Kemarin juga sudah ada beberapa yang diteliti. Nah, kita harus pahami itu semua. Baca Quran. Tak bisa ku baca Quran, Pak Ustadz, belajar. Saya pernah mengajari orang masuk Islam usia 76 tahun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz datang ke rumah saya? Bisa Bu. Ada apa rupanya Bu? Ada Ustadz, tetangga saya mau masuk Islam 76 tahun. Iya, udah tua Bu. Iya Ustadz, mau nikah dia, dapat janda 43 tahun. Oh, mau nikah dia Pak. Saya mengajarinya hampir sebulan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mohon maaf, karena dia suku Batak, Bemarga, agak susah sedikit. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu. Bukan asyhadu, asyhadu, asyhadu. Terakhir sudah hampir sebulan, putus asa dia. Asyhadu, sudahlah katanya. Jangan Pak, ini janda 43 tahun nggak dinikah ini. Terakhir semangat dia Pak. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Akhirnya Allah lancarkan lisannya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tak sempat nikah, mati dia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan benar-benar Islam. Dapat hidayah Bapak. Pak Ustadz, aku pun begitu ya Pak Ustadz. Udah tua.
Kadang-kadang Ustaz bersalahan huruf tu. Apalagi gigi palsu ku pun udah hampir semua. Kemarin marhaban pun aku Pak Ustaz, ku pegang gigiku tu. Takut lepas Pak Ustaz. Macam mana aku mau belajar lagi? Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Ada kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Jangan kita menganggap kita pintar. Saya pernah membaca satu status sahabat saya. Kesalahan orang bodoh adalah menganggap dirinya pintar, dan kesalahan orang pintar adalah menganggap dirinya bodoh. Betul itu. Jangan kita sok pintar. Kadang-kadang ada orang nih apa itu? Pintar-pintar bodoh. Makanya kalau bisa belajar, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang mengajarkan Quran. Ustaz, tak bisa ku mengajar. Jadilah kamu orang yang belajar Quran. Ustaz, tak bisa lagi aku belajar, sudah tua, ibarat mengukir di atas air. Dapat di pangkal, hilang di ujung, dapat di ujung, hilang di tengah-tengah. Au mustami'an, dengarkan orang membaca Quran. Tak bisa lagi mendengar Ustaz. Sekarang kuat-kuat orang bercakap ke telingaku, baru bisa ku dengar. Au muhibban, cintai Al-Quran. Nampak Quran terletak di bawah, angkat. Dulu orang tua kita mengajarkan, jangan kau taruh Quran di lantai nak, di atas lutut kau taruh. Nampak Quran terkoyak, ambil, pungut, taruh ke tempat yang sewajarnya, supaya tidak terpijak, terlangkahi dan lain sebagainya. Wala takun khamisan, janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Siapa itu? Tak mau belajar, tak mau mengajar, tak mau belajar, tak mau mendengar, tak mau mencintai. Fatahlik, maka kamu akan dicelakakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar tahu enggak? Makanya kalau bisa belajar, insyaallah kita bisa menjadi orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, ketimbang kita banyak bercakap yang tak baik, gunakan mulut ini untuk mengajak orang berbuat baik, berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, berikan pengajaran yang baik kepada mereka. Wajadilhum billati hiya ahsan, maka cegah mereka dengan cara yang baik pula. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa orang-orang yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang diberikan petunjuk. Maka dalam hadis, ad-dinun nasihah, agama itu adalah merupakan nasihat. Kalau ada orang butuh nasihat, panggil, nasihati.
ajak kepada yang lebih baik. Ibu mendidik anak, jangan bosan tanya kepada anak. Jauh anak saya Ustaz, telepon. Sehat kau nak? Sehat. Udah sumbayang kau ayah? Udah sholat kau nak? Udah mak? Ya Alhamdulillah. Jangan lupa ya nak sholat. Sholat itunya yang di kita nak. Yang lain-lain ini tak ada itu semua. Banyak pun hartamu, banyak pun rumahmu, banyak tanahmu, banyak asetmu, tak kau bawa mati itu nak. Apa yang kau gunakan di jalan Allah, ibadah kau, itunya besok yang akan mendampingimu ketika engkau sudah mati. Sementaranya dunia ini nak, iya mak, ku dengar-dengar sudah banyak aset kau nak. Jangan lupa kau beribadah kepada Allah. Itu nasihat. Jangan pula kita tidak pernah mengajarkan anak, apalagi anak itu nanti yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, ketimbang banyak bercakap tak baik, lebih bagus banyak kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, beliau sudah dijamin Allah maksum masuk surga. Beliau beristighfar. Beliau meminta ampun 70 lebih. Bahkan 100 kali satu hari satu malam. Itu Rasul. Kita belum ada jaminan apa-apa yang diberikan Allah kepada kita. Berapa kali istighfar? Habis sholat 3 kali Pak Ustaz. 5 waktu sholat 15. Itu pun kalau sholat. Di mana kita istighfar? Di mana saja. Ustaz, aku supir sambil nyupir. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hati bermohon, lisan berucap. Sambil masak, astaghfirullahalazim. Paling kata suami, kenapa dek? Enggak apa-apa bang. Tak kojut dia, ya kan? Istighfar. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah. Tak ada manusia yang tak berdosa di muka bumi. Bahkan kita, kalau hari ini mati, mana lebih banyak, dosa atau pahala? Tak ada yang mengatakan, Ustaz sudah banyak pahalaku. Tak ada. Kenapa? Dari pagi sampai sore, apa yang sudah kita perbuat dalam hidup ini? 24 jam satu hari. Solat 5 kali sehari semalam. Saya tanya Bapak Ibu, ketika kita solat, berapa menit kita solat? Ada 10 menit? Lebih? 15? 10. Subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. 10 kali 5, berapa menit? 50. Tak sampai 1 jam kita sholat. 1 hari 1 malam. Allah kasih kepada kita 24 jam. Masih ada 23 jam. Apa yang kita kerjakan di 23 jam itu? Baik kita bagi 3, 8 jam kita tidur, ada 16 jam lagi. Enggak banyak dosa. Kendalikanlah itu. Bagaimana supaya 24 jam itu semuanya beribadah kepada Allah? Istighfar. Istighfar itu kan ibadah.
Dan jangan istighfar karena sesuatu nampak ayam masuk ke dalam pagar atau masuk ke dalam rumah, diambilnya sapu, astaghfirullahaladzim, ayam siapa lagaknya ini? Itu tak diterima istighfarnya. Kadang-kadang kita istighfar karena latah, tapi itu jadilah ketimbang latah yang tak baik. Yang keempat, ketimbang kita banyak bercakap yang tak baik, lebih baik kita banyak bersolawat kepada Rasul. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Bersolawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat kamu. Kami dulu waktu kocik-kocik di kampung, karena kami banyak laki-laki, semuanya disuruh, kau cuci piring, kau sapu halaman, kau sapu ruang tamu, kau sapu ruang tengah, kau sapu dapur, kau kukur kelapa, ambek sayuran. Banyak kami bersaudara. Begitu memasak, dulu kalau pemasak, tahulah bu, kalau seandainya kita di kampung, biar rumah condong ke laut, asalkan gulai lomak, Tanjung Balai. Waktu kita menyayur pakai santan, supaya jangan menggumpal-gumpal santannya, dikacau-kacau. Orang tua kami dulu mengajarkan sambil mengkacau santan, berselawat. Salatullah, salamullah, berselawat. Bahkan ketika ikan yang sudah dicuci, ditanya omak, udah kau selawatkan ikan kita tu nak? Ikan pun diselawatkan. Belum mak, kau ambil asam potong nak, udah kau bersihkan, kau siram cucur dari atas. Kau bacakan solawat, biar enak ikan kita tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat. Mencuci beras, putar ke kanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Enak makanan tu. Ini tidak palak sama suami. Palak, kopi. Dalam hati si istri ni asyik kopi aja kau bikin. Kau bilang begitu dikaconya kopi tadi, ludahnya lebih katanya. Kau pikir paten kali kau, nah katanya. Selawat. Makanya kadang-kadang inilah yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Banyak berselawat kepada Rasul. Yang terakhir, ketimbang kita banyak bercakap yang tak baik, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak dibenarkan dalam kehidupan, lebih bagus kita banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, subhanallah, Allah, Allah, afdalul zikri, la ilaha illallah. Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Jangan harap itu bisa terucap kalau seandainya selama hidup tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bebuih mulut orang mentalkinkan 10 senti dari kuping sebelah kanan,
takkan bisa terucap kalau kita tidak pernah mengucapkan perkataan itu selagi hidup. Zikir itu apa Ustaz? Ingat. Ingat Ustaz, iya. Ada pernah satu cerita, seorang ibu mau pergi wirid hari Jumat. Cuaca mendung. Ada anaknya si Ucok. Cok, apa mak? Mak mau wirid. Ini cuaca mendung. Iya mak. Nanti kalau seandainya hujan, ingat cucian kita ya nak. Bahasa maknya, ingat cucian kita ya nak. Iya mak. Rupanya berangkat omaknya wirid, hujan. Datang si Ucok, duduk di muka pintu sambil mengingat cucian. Diucapkan 33 kali. Cucian, 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 cucian. Cucian, cucian, cucian. Begitu omaknya pulang, langsung si Ucok dipanggil. Cok! Apa mak? Tak kau ingat tadi cucian kita nak? Ingat mak, 33 kali ku sebut, duduk di muka pintu mengingat cucian. Kenapa tak kau angkat nak? Kata mama suruh ingat. Yang salah bukan mama, tapi anak. Kenapa Ustaz? Kalau sudah ingat, angkat. Jangan hanya diingat, artinya mengingat akan Allah dimanapun kita berada, lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Kadang kita tidak ingat saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Hanya berzikir, tak pernah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu, hendaklah kita memperbaiki amal kita semua. Jangan kita menggunakan lisan ini untuk berkata yang tak baik, tapi gunakanlah lisan ini untuk ibadah kepada Allah. Baca Quran, mengajak orang untuk berbuat baik, cegah kepada yang mungkar, kemudian beristighfar kepada Allah, berselawat kepada Nabi, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian subuh kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menambah wawasan keagamaan kita untuk menyempurnakan amal kita semua. Semoga Allah selalu membimbing hati kita untuk mengikuti kebaikan dan membimbing hati kita untuk menjauhi kebatilan. Nasrun minallah fatahun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.